Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita akan membicarakan satu topik yang mungkin sedikit berbeda ya dari biasanya. Kita akan membicarakan tentang bagaimana hubungan antara seorang narsistik dengan agama dan juga dengan Tuhan. Kemarin di kolom komen ada salah satu teman yang bertanya, "Abang, apakah seorang narsistik itu percaya akan Tuhan?" Ini kan pertanyaannya sepertinya mudah ya dijawab ya. Jawabannya cuma iya atau tidak gitu. Tetapi sebenarnya tidak sesederhana itu guys gitu. Ketika kita ingin tahu tentang jawabannya ini, kita harus melihat hubungan antara si narsistik dengan Tuhan. Ya. Nah, kita akan bahas itu di video ini. Dan nanti di akhir video, mari kita bersama-sama mencoba menyimpulkan apakah seorang narsistik itu percaya kepada Tuhan atau tidak. Oke? Mari kita mulai. Untuk melihat korelasi antara seorang narsistik dengan Tuhan itu, kita akan lihat dari bagaimana perkenalan dia dengan Tuhan. Kita semua, ini kan semua terlahir sama ya guys ya. Kita terlahir tanpa punya apa-apa, tanpa pengetahuan apa-apa, dan kemudian kita bertumbuh ya. Kemudian kita mulai mengenal segala sesuatu, termasuk salah satunya agama dan Tuhan. Narsistik juga mengalami hal yang sama. Oke? Nah, untuk mudahnya, suatu saat seorang narsistik itu dia akan mengenal Tuhan dalam tanda kutip pertama kali lah, gitu ya. Nah, ketika dia mengenal Tuhan, sebenarnya pola perkenalan dia dengan Tuhan itu sama dengan pola perkenalan dia dengan hal-hal yang lain. Artinya begini, kita tahu ya fase hubungan antara narsistik itu kan terdiri dari 3 tahap ya, termasuk atau 4 tahap lah, termasuk hovering. Yang pertama adalah idealization, devalue, dan detach. 4 hovering kalau dia balik lagi. Nah, untuk menggambarkan itu sebenarnya itu juga terjadi pada perkenalan antara seorang narsistik dengan Tuhan di dalam kehidupannya dia. Gitu. Jadi mudahnya begini, ketika narsistik pertama kali mengenal Tuhan, dia melihat Tuhan itu sebagai suatu figur yang bisa menjadi idola bagi dia. Artinya apa? Suatu figur di mana dia kepingin jadi seperti itu. Artinya apa? Ya, Tuhan kita itu kan maha kuasa, maha mengetahui, gitu ya. Maha segalanya lah disembah oleh seluruh umat manusia. Itu kan sebuah profil sempurna yang narsistik itu damba-dambakan. Artinya, dia ingin jadi seperti itu. Sehingga ketika dia pertama kali misalnya mengenal Tuhan, dia menjadikan Tuhan itu sebagai idola karena itu menggambarkan apa yang dia mau. Ya. Oke. Nah, kemudian apa yang terjadi pada fase idealization? Sebenarnya ini gampangnya begini, guys. Kalian pernah lihat nggak kalau seorang narsistik itu mengenal orang yang lebih powerful daripada dia? Misalnya dia kenal sama pejabat, sama bos organisasi apa gitu misalnya ya. Kalau kalian lihat gitu, biasanya si narsistik itu kalau ketemu orang yang powerful, dia akan mendekati orang tersebut, memuja-muja orang tersebut, nempel sama orang tersebut, karena anggapan dia ketika dia nempel sama orang tersebut, dia akan jadi seperti orang tersebut dan akan mendapatkan keuntungan karena dia bersama orang tersebut. Ya. Nah, ini polanya sama. Ketika narsistik pertama kali mengenal Tuhan, ya, dia melihat Tuhan sebagai sebuah figur ideal dan kemudian dia akan memuja-muja gitu. Jadi dalam arti ketika fase idealization, ketika pertama kali mereka mengenal Tuhan, awal-awal tuh ya, narsis itu akan kelihatan sangat-sangat mengagung-agungkan Tuhan. Segala tingkah lakunya akan menjadi sangat religius, dia akan menggembor-gemborkan segala hal berkaitan dengan hubungan dia dengan Tuhan, gitu ya, dan ditunjukkan kemana-mana, gitu, seolah-olah dia itu adalah partnernya Tuhan, seolah-olah dia itu adalah perpanjangan atau sangat dekat dengan Tuhan. Ini fase idealization, gitu ya. Nah, tetapi kita tahu gitu ya bahwa itu nggak akan bertahan selamanya gitu. Dengan berjalannya waktu kita tahu ini akan masuk fase kedua, yaitu devalue gitu ya. Apa arti fase devalue ketika narsistik berhubungan dengan pemahaman dia tentang Tuhan? Pada fase devalue ini adalah ketika narsistik mulai dalam tanda kutip bosan gitu ya. Bosan dalam arti ketika dia merasa bahwa harapan-harapan dia yang berkaitan dengan Tuhan itu tidak terwujud. Dia mulai menyalahkan keadaan dia mulai menyalahkan apa yang salah dari hidup dia
dia akan menyalahkan apa yang tidak terwujud dari keinginan-keinginan dia kepada Tuhan, gitu. Mulai menyalahkan Tuhan akan hal-hal yang salah yang terjadi dalam hidupnya dia. Dengan beriringnya waktu, dengan berjalannya waktu, kemudian narsistik akan mendetach dirinya dari Tuhan. Dalam tanda kutip tuh, dia sudah kehilangan cinta dia kepada Tuhan. Tidak seperti yang dulu dia tunjukkan pada saat awal atau proses idealization. Oke ya? Sampai sini paham ya? Nah sekarang ya, apa yang terjadi setelah itu? Ada memang narsistik tuh yang kemudian lepas hubungan sama sekali sama Tuhan gitu ya. Dan kemudian tidak pernah menyinggung-nyinggung kembali. Tetapi di kebanyakan kasus, seorang narsistik tuh kemudian dia bisa melihat gitu. Dia bisa melihat bahwa hubungan dengan Tuhan dan agama gitu ya, bisa dia pakai untuk memanipulasi orang lain. Dia bisa pakai Tuhan dan agama ya untuk mendapatkan supply atau untuk mendapatkan apa yang dia mau dari orang lain. Ini yang sangat-sangat berbahaya dan sangat sering terjadi. Saya yakin teman-teman yang korban narcissistic abuse pasti kemungkinan besar mengalami hal ini. Tuhan dan agama itu ya banyak dipakai narsistik untuk melindungi dia. Bisa dipakai untuk sebagai tempat pelarian, seolah-olah melindungi dia dari kesalahan dan berpura-pura bertobat dengan alasan religius. Bisa digunakan untuk mengontrol orang lain atau korban-korbannya dia dengan menggunakan agama. Bisa juga untuk membuat korban-korbannya tidak berani berbuat apa-apa dengan ancaman melalui agama atau melalui Tuhan. Gitu. Ini membuat seorang narsistik tetap mempertahankan image dia sebagai seorang yang religius. Ya, kalau tingkatan yang lebih tinggi, itu dikatakan religius narcissist. Nanti kita akan bahas itu di video tersendiri. Tetapi kita bahas sendiri yang general lah, gitu ya. Pasti teman-teman sudah banyak yang tahu tentang ini, bagaimana narsistik itu menggunakan topeng keagamaan, religius, untuk melindungi tindakan abusifnya dia, termasuk mengontrol korban-korbannya dia. Dan ini banyak terjadi, gitu. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaannya kan, apakah narsistik percaya nggak, Bang, kepada Tuhan? Kan gitu. Secara jujur, saya nggak bisa jawab sebenarnya. Kenapa? Karena, mari kita lihat. Kalau kita jawab iya, kemungkinannya bisa, toh. Kenapa? Karena artinya bahwa kita percaya akan sesuatu, kemudian kita mempergunakan itu untuk kepentingan kita. Itu satu. Tetapi ketika kita mengatakan dia tidak percaya kepada Tuhan, bisa juga. Kenapa? Karena kita bisa berkata bahwa nggak mungkin seseorang yang percaya sama Tuhan bisa begitu kejamnya melakukan tindakan abuse yang seperti dilakukan oleh seorang narsistik. Ya. Jadi kalau teman-teman bertanya iya atau tidak, saya sendiri mungkin nggak bisa jawab. Tapi saya pikir jawaban ini mungkin tidak terlalu penting lagi ketika kita sudah tahu bagaimana narsistik mempergunakan Tuhan dan agama untuk kepentingannya dia. Gitu ya. Tapi ada satu yang saya bisa share. Ada yang berkata bahwa narsistik sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan. Yang terjadi sebenarnya adalah narsistik percaya bahwa dia adalah Tuhan. Apakah itu benar? Mungkin hanya seorang narsistik yang bisa menjawab itu. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.